Waspadalah, waspadalah. Oh, kayaknya salah. Bukan itu ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan ngebahas saham-saham yang mungkin akan menimbulkan potensi berbahaya. Kenapa? Karena dia pelan-pelan menghampiri kehidupan kita. Mencoba untuk kita menekan tombol beli. Dan apabila kita melakukannya, nggak salah lagi, bakal rugi. Apakah demikian? Yaps, kali ini kita akan ngebahas saham auto ya, karena saham ini merupakan salah satu saham yang di request oleh teman kita, yaitu ya dari Bro Timotius Daniel. Bahas saudaranya UNTR dong, Auto Hyung. Makasih sebelumnya. Coba bahas saham Auto Hyung. Ya, jadi memang Bro Timotius ini sudah beberapa kali komen dan dia penasaran dengan saham auto, dan ketika saya lihat saham auto ini berbahaya. Kenapa? Ini alasannya. Ya teman-teman, jadi kita langsung saja. Ini layar autonya sudah di depan mata teman-teman. Posisi ketika video ini dibikin, auto ini 2190 minus 20 poin atau 0,9%. Ya, ini saham autonya ya. Tuh, lihat tuh. Wow, ini juga ada YouTube-nya nih teman-teman. Bisa ditonton juga ya teman-teman ya. Lanjut kita ke bagian key statsnya teman-teman. Biasa kita ngelihat dulu saham-saham yang lagi ini gimana sih keadaannya. Nah, kalau berdasarkan kita lihat bersama teman-teman, dari 2021 sampai 2023 kita lihat net income dari auto ini keren banget teman-teman. Dalam artian dia terus bertumbuh ya teman-teman. Apakah berbanding lurus dengan pendapatannya? Kita lihat. Nah, kalau untuk pendapatannya memang dari 2021 ke 2022 meningkat lumayan banyak, namun kedua-dua, kedua-tiga estimasinya nggak berkembang terlalu banyak ya teman-teman ya, tapi net income-nya naik tuh lihat. Wah, ini bagus ya teman-teman ya. Kalau secara pair dia masih ini oke. Kemudian book to value dia juga sudah diperdagangkan di bawah 1 teman-teman. Yang artinya dia sudah diperdagangkan di bawah harga wajarnya. Namun apakah di bawah harga wajar itu sudah murah? Nah, itu kan masih menjadi pertanyaan. Karena harga wajarnya itu adalah 2658,89. Nanti kita bulatkan aja teman-teman. Jadi 2660 dicatat ya, 2660. Sekarang posisinya itu di harga 2190 ya. Oke, lanjut lagi. Apabila lihat saham, jangan lupa juga kita ngelihat dividennya. Yaps, dividennya 5,84% ya. Jadi kalau misalnya kejepit, masih kejepit nikmat teman-teman, karena masih dibagikan dividen ya. Sekilas mengenai kistasnya. Oh iya, saya juga jangan lupa ya teman-teman ya. Kalau debt equity ratio juga saya sering lihat. Karena kenapa? Karena makin kecil makin bagus ya teman-teman. Istilahnya dia itu nggak ngutang ya teman-teman ya. Nggak ngutang, nanti kalau dikit-dikit dia pinjol kan susah. Emang bisa pinjol kayak gini? Oke ya teman-teman, lanjut lagi di bagian analisisnya. Bagaimana pendapat mereka, dan pendapatnya adalah disuruh buy teman-teman. 8 yang hold, suruh 1, nggak ada yang suruh jual ya. Tapi saya berpendapat lain teman-teman, berpendapat lain. Pendapat saya seperti apa nanti ini teman-teman ya. Kita pelan-pelan dulu, kita bahas satu per satu maksudnya ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari PBV, Standard Deviation Band. Belakangan ini memang saya sering gunakan untuk melihat titik supportnya. Nah teman-teman, tadi sempat mungkin teman-teman dengar kata saya, apakah PBV di bawah 1 itu harga saham auto ini sudah murah? Nah begitu. Kita lihat untuk 3 tahun terakhirnya, rupanya teman-teman selama 3 tahun terakhir ini ya, dari berapa nih, dari mungkin sebelum April ya, Maret ya mungkin ya teman-teman, Februari Maret lah 2021, itu auto sering diperdagangkan memang di bawah PBV 0,1, bahkan di bawah 0,66 ya teman-teman ya. Dicatat, oh auto tuh lebih sering diperdagangkan di bawah 0,66. Batas terbawahnya berapa? Nih, di sini nih. Jadi kurang lebih 0, berapa ini ya? 0,45 ya, 0,45 ya, 0,45 sampai 0,66. Itu merupakan harga di mana auto sering diperdagangkan. Apakah nanti dia bakal turun sampai harganya demikian? Mungkin teman-teman bisa ngecatat mungkin di angka 0,66 ya, 0,66. Kita coba lihat kalkulatornya dulu ya. Ya, kalau yang ada pakai sempoa boleh juga 2660 ya, tadi harga wajarnya kali 0,66 ya, di kisaran 1755 ya, 17560 ya. Nanti kita lihat di chart juga ya teman-teman, ingat 17650 dan ingat angka-angka ini. Oke, lanjut lagi teman-teman. Aduh, ini kepijit salah nih ya. Kita lanjut lagi ke sini.
kita ke bagian seasonality-nya. Nah, kalau begini teman-teman pasti matanya agak melek lebar sedikit. Kenapa? Karena di tahun 2023 auto ini mencatatkan kenaikan sampai 61,64%. Tinggi banget teman-teman untuk satu saham saja ya teman-teman ya. Menarik banget untuk kita kulik lebih dalam lagi. Bagaimana dengan chart beat-nya? Nah, sekarang nih kita ngomongin chart beat-nya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini saya sudah gambar teman-teman ya. Ini tapi saya lebih menghemat waktu, saya gambar terlebih dahulu dan baru akan kita bahas bersama teman-teman. Nah, kita lihat dari kiri ke kanan teman-teman. Jangan dari kanan ke kiri atau apalagi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Di tanggal ya kita lihat Februari 2023 kita melihat auto ini dalam keadaan uptrendnya enak banget, kuat banget loh teman-teman. Lihat ya ini ya, selalu membentuk harga tertinggi baru. Nah, namun perlu diperhatikan di sini dia sudah tidak mampu membuat harga tinggi barunya lagi, yaitu di kisaran berapa sih teman-teman? 3415. Dan diperparah ini teman-teman, saya ada garis trendline-nya, garis trendline di sini ya. Diperparah lagi dia jebol garis trendline-nya dan kemudian rupanya teman-teman lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, teman lihat di sini cukup kan ada lumayan strong supportnya di sini ya. Dia ketika turun, dia naik, dia mantul langsung turun ke bawah. Tidak mampu melanjutkan dan sekarang kenapa saya mengatakannya berbahaya? Benar sekali teman-teman, berbahaya karena dia sudah dalam fase downtrend atau sedang turun. Nah, dia sedang mengalami penurunan, terlihat dia tidak mampu membuat harga tertinggi baru ya teman-teman ya. Ini merupakan salah satu menurut saya keadaan yang harus teman-teman perhatikan. Tuh lihat, dia tidak mampu membuat harga tinggi baru ya, selama ini selalu jebol terus dan sekarang posisinya bahkan hari ini walaupun naik dia dibanting lagi turun, sehingga ya teman-teman ya, apabila kamu yang kejepit saham auto ya teman-teman, ini beberapa ya mungkin bisa mempertimbangkan karena pertama ini merupakan titik krusial juga di sini teman-teman ya. Apabila dia jebol di harga di bawah sini, ini sudah dipastikan menurut saya teman-teman. Ingat ya, ini analisa semua menurut kacamata saya teman-teman ya. Ini bisa dipastikan dia akan melanjutkan penurunan, di mana penurunannya sudah saya garis merah seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin dia akan menuju ke level 1960, sempat naik, baru dia melanjutkan penurunannya. Tadi teman-teman masih ingat gak yang ketika saya bilang itu ketika PBV-nya 0,66, kita sama-sama ada catat kan? Di harga 1760 ya, benar nggak teman-teman ya? Mohon maaf kalau ingatan pendek saya ini lupa atau salah. Maka dari itu saya garis di jingga ini. Dan ingat ketika PBV-nya agak lebih rendah, yaitu di kisaran 0,45 atau berapa, kita coba pastikan lagi kalkulator ya. 2660 kali 0,45 lah katakanlah 1197, kita bulatin ke atas 1200. Maka dari itu garis oranye ini merupakan PBV di mana harga auto sering diperdagangkan ya. Ini juga teori yang sedang saya coba teman-teman, saya coba-coba ya. Memang buat anak nggak boleh coba-coba, tapi buat saham kan boleh coba-coba ya teman-teman. Jadi ini merupakan area support menurut saya ya. Jadi di area ini ya, di antara 1760 sampai 1200 memang agak dalam ya teman-teman ya. Itu merupakan harga-harga yang patut kita lirik ya. Jadi ketika dia mengalami penurunan di angka di bawah ini, kita lihat di mana penurunannya makin lemah dan mulai menciptakan harga tinggi baru seperti di ini teman-teman, seperti di chart ini ya, seperti di sekitaran sini ya. Kalau saya melihat dengan kacamata saya nih teman-teman ya, sepertinya entah benar atau kagak, ini target tujuan penurunan terendahnya itu menuju 1580, di mana di sini ada supportnya teman-teman ya, di 1580 ini. Sehingga saya membuat garis downtrendnya seperti ini. Dia akan masih melanjutkan downtrend, mungkin dia akan naik sebentar di harga 2160, baru melanjutkan downtrendnya lagi di 1760, naik lagi 1900, baru sampai 1580. Ini merupakan hasil analisa saya, di mana hasil analisa saya kalau nggak benar ya salah. Ya teman-teman, jadi itulah alasan kenapa saya mengatakan saham auto berbahaya. Tapi perlu dicatat di garis bawahi tulisannya bold italic bahwa saham auto ini kalau saya lihat fundamentalnya baik, bagus banget. Ya, tapi apa boleh buat, tidak dihargai oleh para netizen, benar kan? Sehingga sahamnya mengalami penurunan. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai saham auto? Nah, harapan saya analisa saya ini dapat menjadikan manfaat buat teman-teman untuk menambahkan analisa ya. Bukan Mona Lisa, tapi analisa. Mona Lisa itu
lukisan ya teman-teman ya. Untuk jadi teman-teman bisa menjadikan bahan pertimbangan tambahan sebelum teman-teman mengambil keputusan. Ingat, setiap keputusan yang teman-teman ambil itu berada di tangan teman-teman masing-masing. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request atau seperti bro yang tadi, silakan tulis sepanjang mungkin di kolom komentar karena makin panjang makin nikmat. Dan bagi teman-teman yang masih penasaran, wah kedepannya bakal ada video mengenai apa lagi nih ya. Nah, teman-teman jangan lupa ketinggalan untuk subscribe saya di sini. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan video-video lainnya karena ada video seru yang gak kalah serunya dengan video ini ada di sini teman-teman. Ditonton setelah ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.